Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia adalah pengorbanan atau keberanian. Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari Pejuang Hijrah yang sudah mengajak saya untuk menyampaikan cerita menarik ini, yaitu tentang mulianya cinta, kisah cinta antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Sebenarnya kemarin waktu saya ditawari sama panitia untuk membawakan materi ini, saya sempat ragu juga karena merasa belum pantas untuk menyampaikan materi ini kepada teman-teman. Namun karena saya pernah menuliskan kisah cinta ini di novel saya berjudul Tentang Aku, Kamu, dan Hijrahku, pada bab Kiblat Kisah Cinta Sempurna, di mana pada bab tersebut saya menulis 3 kiblat kisah cinta sempurna. Yang pertama adalah kisah cinta antara Rasulullah dan Bunda Khadijah. Yang kedua adalah kisah cinta antara Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra, dan yang ketiga adalah kisah cinta antara Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menceritakan kembali kisah cinta sempurna ini antara Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cinta, siapa yang tidak kenal dengan kata yang satu ini? Satu kata yang memiliki berjuta-juta ekspresi, sebuah cerita yang tak pernah lekang oleh waktu. Ada banyak lagu, puisi, film, filsafat, buku yang dibuat untuk menjelaskan makna cinta. Namun pada akhirnya ulama menyimpulkan bahwa cinta adalah perasaan yang tidak dapat didefinisikan. Jadi jangan bertanya tentang apa itu cinta, karena tidak pernah ada definisi yang tepat untuk mendefinisikan tentang makna cinta. Beberapa orang mengatakan bahwa cinta adalah singkatan dari cerita indah namun tiada arti. Banyak orang mendefinisikan cinta dengan sudut pandang mereka masing-masing. Yang jelas definisi itu hadir berdasarkan pengalaman, entah itu pengalaman yang dirasakan maupun yang dilihat. Sebagian orang menginginkan kisah cinta mereka seperti Romeo dan Juliet, sebab kata mereka kisah cinta Romeo dan Juliet adalah gambaran kisah cinta sejati. Ada juga yang menginginkan kisah cinta seperti Habibie dan Ainun, yang katanya kisahnya melukiskan sejarah dan menggelarkan cerita penuh sukacita. Namun tak jarang yang menginginkan kisah cinta seperti Jack and Rose dalam film Titanic. Semua orang memiliki kiblat kisah cinta masing-masing. Entah itu ingin seperti Romeo dan Juliet, Habibie dan Ainun, maupun Jack dan Rose. Namun bagi saya, kiblat kisah cinta sempurna itu adalah bagaimana ketika Rasulullah mencintai Khadijah dan Ali bin Abi Thalib mencintai Fatimah serta Zulaikha yang didatangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia terus memperbaiki dirinya. Sebuah kisah cinta yang saling mencintai karena Allah dan melewati proses cinta karena Allah, bukan hawa nafsu. Inilah kisah cinta yang datang dari sahabat dan putri Rasulullah SAW. Dialah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra, yang artinya Fatimah yang selalu berseri, adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW dari perkawinannya dengan istri pertamanya, Khadijah. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Setelah Rasulullah bepergian, ia lebih dulu menemui Fatimah sebelum menemui istrinya. Aisyah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah selain Fatimah. Jika ia datang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah berdiri lalu menciumnya dan menyambut dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah datang mengunjunginya." Ketika usianya beranjak dewasa, Fatimah Az-Zahra dipersunting oleh salah satu sepupu, sahabat sekaligus orang kepercayaan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai salah satu dari 4 sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Di hari pernikahan Fatimah dengan Ali, penghuni langit bergembira melihat pernikahan Ali dan Fatimah. Sungguh pernikahan yang sangat indah. Dengan bermahar baju besi yang dahulu diberi oleh Rasulullah kepada Ali, kini menjadi mahar untuk anaknya. Kisah Ali bin Abi Thalib dalam meminang Fatimah putri Rasulullah sungguh luar biasa. Sebelum Ali dan Fatimah menikah, sudah banyak sahabat Rasul yang ingin melamarnya dan dijadikan seorang istri. Akan tetapi Rasulullah SAW menolak pinangan para sahabat itu. Setiap kali Ali mendengar sahabat Nabi datang untuk melamar Fatimah, Ali selalu tersentak dan terkejut. Ali bin Abi Thalib sudah lama ada hati terhadap Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah.
Dari kecil sudah sama Fatimah dan sering bermain bersama. Pada saat usia remaja, Ali makin yakin dan sudah mulai tertarik sama Fatimah. Hanya saja dia tidak percaya diri. Siapalah saya? Cuma anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Nggak selevel lah sama Fatimah, jadi saya nggak mau berandai-andai, kata Ali. Ali tidak berani memikirkannya. Lalu teman-teman Ali pun berkata, udah Ali, coba dulu, siapa tahu berhasil. Kan kalau kita belum coba, kita belum tahu. Udahlah, nggak usah bahas yang kayak gitu lagi, jadi baper, kata Ali pada sahabat-sahabatnya. Lagi mikir-mikir Fatimah dan ingin datang melamarnya dengan terus menabung untuk mahar, tiba-tiba dapat berita yang membuat Ali langsung patah hati, baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Abu Bakar adalah seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaknya tak diragukan. Ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Allah mengujiku rupanya, begitu batin Ali. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakar. Kedudukannya di sisi Nabi, Abu Bakar lebih utama. Dari sisi finansial, Abu Bakar sang saudagar, insya Allah lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanyalah pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah persaudaraan dan cinta. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku, gumam Ali. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia adalah pengorbanan atau keberanian. Beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar ditolak. Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Namun rupanya ujiannya belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah seorang laki-laki yang gagah dan perkasa, melamar Fatimah. Seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Dialah Umar bin Khattab. Ya Umar, sang pemisah kebenaran dan kebatilan, juga datang melamar Fatimah. Umar memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali dan Abu Bakar. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya, kecerdasannya untuk mengejar pemahaman agama dari sang Nabi, dan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin. Dan lebih dari itu, Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fatimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana Umar melakukannya. Umar adalah lelaki pemberani. Ali sekali lagi sadar, dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, dia pemuda yang belum siap menikah. Apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah. Tidak, Umar jauh lebih layak dan Ali ridho. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan, itulah keberanian, atau mempersilahkan. Yang ini adalah pengorbanan. Namun Ali kembali bingung ketika terdengar kabar bahwa Umar juga ditolak. Perasaan senang timbul kembali. Tak lama kemudian kesenangan itu kembali pudar karena terdengar kabar lagi bahwa ternyata Utsman bin Affan melamar Fatimah. Ini sudah yang ketiga kalinya. Mungkin kali ini diterima. Kalaulah Utsman tidak melamar Fatimah secepat ini, insya Allah tidak lama lagi saya akan melamar Fatimah. Tapi apa hendak dikata? Adakah mau mengalah? Kata Ali. Dan kabar mengejutkan datang lagi. Kabar ditolaknya lamaran Utsman bin Affan pun terdengar lagi. Betapa bahagianya Ali. Semangat Ali untuk melamar Fatimah pun berkobar lagi. Dan semangat itu didukung oleh sahabat-sahabat Ali. Kata sahabatnya, pergilah Ali, lamar Fatimah sekarang. Tunggu apa lagi? Kamu kan sudah bekerja keras selama ini. Kamu juga sudah mengumpulkan harta dan cukup untuk membeli mahar. Tunggu apa lagi? Tunggu yang keempat kalinya. Ali pun menghadap Nabi SAW. Pada saat Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasulullah SAW, Ali tidak langsung menyampaikan niatnya. Ali hanya terdiam membisu karena merasa grogi. Sampai akhirnya Rasulullah yang membuka pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib. Apakah kamu datang ingin melamar Fatimah? Tanya Rasulullah pada Ali.
Dari pertanyaan yang diberikan Rasulullah SAW tersebut, akhirnya Ali bisa bersuara dan menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin melamar Fatimah." Dengan memberanikan diri, disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fatimah. Ya, menikahi. Ia tahu secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya. Hanya bermodalkan hati, iman dan pedang. Tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap itu memalukan. Meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap itu sangat kekanakan. Sementara usianya telah berkepala 2 saat itu. "Engkau pemuda sejati, wahai Ali," begitu nuraninya mengingatkannya. Pemuda yang siap bertanggung jawab atas rasa cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan-pilihannya. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Lamarannya berjawab, "Ahlan wa sahlan." Kata itu meluncur tenang bersama senyum Nabi SAW. Ia pun bingung apa maksud jawaban itu. Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Dan Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya, dengan rumah yang semula ingin disumbangkan kawan-kawannya, tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Itu hutang. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Fatimah, dengan keberanian untuk menikah. Sekarang bukan janji-janji dan nanti-nanti. Ali adalah gentleman sejati. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, lafatan ila alian. Tak ada pemuda kecuali Ali. Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tak pernah meminta untuk menanti. Seperti Ali, ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan. Yang kedua adalah keberanian. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri Nabi SAW. Sebelum menikah, baik Fatimah Az-Zahra maupun Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengutarakan cinta antara satu dengan yang lainnya. Mereka baru saling mengetahui satu sama lain setelah menikah. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda." Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau mau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata, "Ya, karena pemuda itu adalah dirimu." Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang, banyak sekali yang sudah berani mengumbar kata-kata sayang, padahal belum ada ikatan halal di antara keduanya. Dari kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada cinta sebelum pernikahan. Kalaupun ada cinta sebelum pernikahan, maka itu hanyalah hawa nafsu saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Nina Talk episode Kiblat Kisah Cinta Sempurna, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.